Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Dewi Mirzasari dari kelas 641E26, NIM aku 6424071. Di sini Dewi bakal jelasin tentang tugas pertemuan ke-10 PTI. Pertama, TIK dalam pemerintahan memfasilitasi terjadinya e-government. Jelaskan bagaimana e-government dapat meningkatkan transparansi pemerintahan dan memberdayakan masyarakat dengan cara yang lebih efisien. Di sini maksudnya, e-government diharapkan dapat memberikan manfaat dalam hal satu, layanan masyarakat. Maksudnya pemberian layanan yang lebih baik pada masyarakat. Informasi dari pemerintah dapat disediakan 24 jam sehari. 7 hari dalam seminggu tanpa harus menunggu dibukanya kantor pemerintah. Informasi dari pemerintah dapat dicari dan diperoleh dari kantor, rumah, tanpa secara fisik harus datang ke kantor pemerintahan. Yang kedua, hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis. Terjadi peningkatan hubungan antara pemerintah dan masyarakat dan pelaku bisnis. Adanya keterbukaan diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan akan menghilangkan rasa ketidakpercayaan dari semua pihak kepada pemerintah. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat melalui informasi. Maksudnya, pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui informasi yang mudah diperoleh. Adanya informasi yang mencukupi, maka masyarakat akan belajar untuk menentukan pilihannya di dalam mendapatkan suatu informasi yang diperlukan. Yang keempat, pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Adanya e-government diharapkan pelaksanaan pemerintahan akan berjalan lebih efisien karena koordinasi pemerintahan dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Koordinasi dan diskusi antar pemerintah pusat dengan pimpinan daerah dapat dilakukan tanpa harus pada lokasi fisik yang sama. Yang kedua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi juga berperan dalam bidang pendidikan. Jelaskan bagaimana penerapan TIK dalam memperbaiki kualitas pembelajaran, serta sebutkan contoh penggunaan TIK dalam proses pembelajaran dan manajemen pendidikan. Dalam kehidupan kita saat ini, hal yang bisa dilakukan dengan mudah dengan adanya bantuan teknologi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan, seperti halnya untuk membantu di dunia pendidikan. Adapun peran teknologi di dalam dunia pendidikan yaitu menggantikan peran manusia, yaitu dengan melakukan kegiatan otomasi suatu tugas atau proses. Memperkuat peran manusia, yaitu menyajikan informasi tugas atau proses. Melakukan restrukturisasi atau melakukan perubahan-perubahan terhadap suatu tugas atau proses. TIK juga sebagai infrastruktur pendidikan, sebagai sumber bahan ajar, alat bantu dan fasilitas pendidikan, pendukung manajemen pendidikan, sistem pendukung keputusan, serta controlling pada smartphone. TI pun sekarang bisa diterapkan di bidang pendidikan seperti halnya pembelajaran berbasis komputer. Contohnya yaitu Sistem Ujian Nasional tahun 2016 yang berbasis komputer atau dikenal dengan CBT. Berbagi hasil penelitian. Contohnya berbagi hasil penelitian melalui akun blog, Livi, Kemendikbud. Konsultasi dengan pakar melalui internet. Contohnya yaitu menanyakan segala hal melalui WhatsApp ataupun email. Perpustakaan online. Contohnya perpustakaan online yaitu https://perpusnas.go.id. Adapun diskusi online, contohnya seperti situs kaskus.com, dan juga yang terakhir ada e-learning. Contohnya seperti brandly.com. Kita juga kan menggunakan e-learning kan. Terus yang ketiga, teknologi informasi dan komunikasi dianggap sebagai indikator modernitas suatu peradaban. Menurut Anda, apa yang dimaksud dengan pernyataan ini? Dan bagaimana TIK berperan dalam menunjukkan kemajuan suatu bangsa? Menurut saya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam menunjukkan kemajuan suatu bangsa. Karena kemajuan ini telah membuka tahap baru bagi masyarakat untuk memperoleh informasi secara otonom. Sekat-sekat informasi dengan sendirinya menghilang oleh inisiatif kuat individu yang ingin mengetahui lebih jauh apa yang terjadi di sekitarnya. Masyarakat memiliki akses terhadap sumber informasi dimanapun mereka berada. Konsekuensinya, masyarakat menjadi kritis dan tanggap terhadap banyak hal yang berkembang. Komunikasi yang dulunya memerlukan waktu yang lama dalam penyampaiannya, kini dengan teknologi segalanya menjadi sangat cepat dan seakan tanpa jarak.
Dengan kemajuan teknologi yang begitu pesat ini, pepatah yang mengatakan bahwa dunia tak selebar daun kelor sepantasnya berubah menjadi dunia seakan selebar daun kelor. Hal ini disebabkan karena semakin cepatnya akses informasi dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di daerah lain atau bahkan di negara lain. Misalnya kita di Amerika Serikat, walaupun kita berada di Indonesia. Yang keempat, TIK memiliki pengaruh besar terhadap sektor pariwisata dan kebudayaan. Jelaskan bagaimana TIK dapat meningkatkan promosi pariwisata dan kebudayaan daerah. Serta sebutkan contoh penggunaan TIK dalam mempromosikan destinasi wisata. Di sini, peran TIK dalam bidang pariwisata dan kebudayaan yaitu peranannya: 1. Meningkatkan pariwisata dan kebudayaan suatu daerah. 2. Mempromosikan pariwisata dan kebudayaan ke mancanegara. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pariwisata. 4. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik. 5. Meningkatkan diversifikasi produk wisata yang kompetitif. Contohnya adalah dalam mempromosikan dan meningkatkan pariwisata kebudayaan daerah saat ini dapat menggunakan internet, yaitu dengan membuat blog, web, dan YouTube yang berisikan tempat-tempat wisata yang menunjukkan kebudayaan daerah. Internet tidak semata-mata hanya merupakan temuan teknologi belaka, tetapi juga merupakan guru untuk mendidik manusia menemukan berbagai informasi, termasuk informasi pariwisata yang diinginkannya, sehingga membuat hidup jauh lebih mudah. To make life much easier. Wisatawan kini tidak sabar menunggu informasi yang biasanya diberikan melalui biro jasa perjalanan ataupun organisasi lainnya. Mereka lebih senang mencari sendiri apa yang ada di benaknya, sehingga mampu meyakinkan bahwa produk yang dipilihnya adalah yang terbaik. Yang kelima, TIK memiliki berbagai keuntungan dalam kehidupan sehari-hari. Pilih 3 keuntungan dari TIK yang menurut Anda paling berdampak pada kehidupan masyarakat modern dan jelaskan alasan Anda. Menurut saya, TIK memiliki banyak keuntungan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat modern. Berikut adalah 3 keuntungan yang menurut saya paling berdampak, yaitu: 1. Akses informasi yang cepat dan mudah. Keuntungan utama TIK adalah kemudahan dalam mengakses informasi. Dengan adanya internet, orang dapat memperoleh informasi tentang berbagai topik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga berita terkini, hanya dengan beberapa klik. Ini membantu masyarakat untuk tetap terinformasi, membuat keputusan yang lebih baik, dan mempermudah proses pembelajaran. Yang kedua, komunikasi global. TIK memungkinkan komunikasi yang lebih cepat dan efisien, baik melalui pesan teks, panggilan suara, maupun video call. Dengan aplikasi komunikasi seperti WhatsApp, Zoom, atau email, orang dapat berhubungan dengan siapa saja, di mana saja, tanpa batasan jarak. Ini sangat mempengaruhi dunia bisnis, pendidikan, dan kehidupan sosial, menghubungkan orang dari berbagai belahan dunia dengan mudah. Yang ketiga, peningkatan produktivitas. TIK mendukung otomatisasi banyak tugas dan proses dalam pekerjaan sehari-hari. Aplikasi dan perangkat lunak seperti Microsoft Office, Google Doc, atau aplikasi manajemen proyek membantu orang bekerja lebih efisien dan produktif. Selain itu, dengan teknologi cloud, orang dapat bekerja dari mana saja, mendukung konsep kerja jarak jauh yang semakin populer. Keuntungan-keuntungan ini telah mengubah cara hidup kita, meningkatkan efisiensi, dan membuat dunia menjadi lebih terhubung dan terbuka. Mungkin itu saja pendapat yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.